Hai, gimana kabar kalian malam ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan kalaupun lagi nggak baik-baik aja, semoga kalian masih punya alasan untuk bertahan karena aku tahu kadang dunia memang gak adil buat kita. Aku sering mikir gini, saat dunia kayaknya lagi tidak berpihak kepadaku, aku suka kali ngayal, berandai-andai tentang masa di mana aku bisa diperlakukan baik sebagai manusia, tanpa harus dinilai dari wajahku. Kadang aku mikir, apa mungkin semua hal yang tidak mengenakan yang pernah ku alami karena wajahku yang biasa-biasa aja? Aku suka berandai-andai. Coba aja aku bisa secantik dia. Coba aja aku bisa punya wajah yang good looking kayak dia. Pasti hidupku bakal lebih mudah kan? Mungkin ada dari kalian yang bakal bilang, kamu tuh harusnya bersyukur. Harusnya terima apa adanya pemberian Tuhan. Dan jujur, aku bersyukur kok. Aku berterima kasih kepada Tuhan. Masih dikasih hidup, masih punya kemampuan, dan masih dikasih sehat. Tapi rasa capek itu nyata, lelah itu ada. Dan kadang aku cuma manusia biasa yang bisa jatuh juga sama pikiran sendiri. Apalagi kalau sudah masuk dunia kerja. Saat mulai interview saja sudah kelihatan. Wajah yang cantik atau ganteng pasti peluang lolos lebih besar daripada yang tidak good looking versi manusia. Lalu, kalian pernah nggak sih ngerasain momen dimana kalian tahu kalian punya skill yang lebih baik, kalian kerja lebih keras, kalian belajar lebih dalam, tapi kenyataannya apa? Yang dipilih bukan kalian. Yang dipilih justru orang yang wajahnya lebih cantik di mata atasan dan gampang disenengin sama banyak orang. Kamu pernah nggak merasa tidak adil diperlakukan di tempat kerja? Aku pernah ngalami sendiri. Dulu aku tahu banget aku punya skill yang cukup. Aku lebih rajin. Aku lebih bisa handle kerjaan. Tapi waktu ada kesempatan promosi, yang dipilih bukan aku. Yang dipilih teman yang lebih cantik. Padahal kalau soal kemampuan aku tahu aku bisa lebih. Dan itu rasanya sakit banget. Rasanya kayak, oh ternyata punya wajah yang rupawan memang punya privilege ya. Dari situ aku belajar, dunia memang gak adil. Aku gak bisa maksa buat orang lain lihat aku dari sisi kemampuanku. Tapi aku juga gak boleh berhenti. Aku memang gak bisa punya wajah cantik. Tapi aku bisa punya kemampuan, sikap, dan hati yang kuat. Dan itu yang akhirnya jadi nilai lebih dalam diriku. Oh iya, ada nggak sih bagian dari tubuh kalian yang bikin kalian kurang nyaman? Yang bikin insecure? Kalau aku ada. Hidungku. Tiap kali aku ngaca, aku selalu fokus ke hidungku yang kata mereka kayak hidung jambu. Ya, hidungku besar. Aku selalu overthinking soal itu. Apalagi kalau lagi foto rame-rame. Aku tuh hampir gak pernah mau ada di depan. Aku pasti milihnya berdiri paling belakang.
Atau kalau terpaksa harus di depan, aku langsung nyari Angel nyamping. Biar apa? Biar hidungku kelihatan lebih kecil aja. Pernah satu kali aku lihat hasil foto rame-rame, dan jujur aku langsung gak pede. Yang lain kelihatan cantik, wajahnya proporsional, senyumnya enak dilihat. Sedangkan aku, fokusku malah ke hidung sendiri. Kayak aku gak bisa lihat diriku sebagai sosok yang utuh. Cuma terpaku sama salah satu bagian wajah yang dari dulu aku anggap jelek. Aku ngerasa aku jelek. Itu capek banget rasanya. Tapi lama-lama aku sadar, kalau aku terus mikirin bagian kekurangan fisikku, aku gak akan pernah selesai berdamai dengan diriku sendiri. Yang orang lain saja mungkin gak peduli, tapi aku aja yang terus nyalahin diriku sendiri. Aku belajar ngomong ke diriku sendiri. Memangnya hidupmu cuma soal hidung? Memangnya hidupmu cuma diukur dari wajah? Jawabannya jelas, tentu tidak. Aku lebih dari itu. Aku punya kemampuan. Aku punya hati. Aku punya keberanian. Aku punya cerita hidup yang orang lain belum tentu bisa menjalaninya. Kalau aku selalu sembunyi di belakang, bukan cuma wajahku yang tidak mereka lihat, tapi juga kemampuanku, hatiku, pikiranku, semua juga gak akan terlihat. Buat kamu yang dengerin ini, mungkin kamu juga pernah ngerasain hal yang sama. Ngerasa insecure sama wajahmu, sama tubuhmu, sama hal-hal kecil yang dari dulu bikin kamu minder. Aku cuma mau bilang, kamu gak sendirian. Aku pun sering begitu. Tapi, coba yuk, pelan-pelan kita belajar berdamai dengan diri sendiri. Coba yuk, kita berhenti sembunyi di balik rasa minder. Karena dunia ini udah cukup keras. Jangan biarkan pikiranmu sendiri jadi musuh terbesar. Kamu sangat berharga, bahkan dengan segala kekuranganmu, bahkan dengan hidungmu yang besar, dengan wajahmu yang biasa saja, dengan senyummu yang mungkin tidak sempurna. Yang penting, kamu tetap belajar jadi lebih baik, tetap punya hati yang tulus, tetap berdiri sendiri sebagai dirimu sendiri. Aku percaya pada akhirnya orang yang tepat akan datang, bukan karena wajahmu, tapi karena hatimu. Jadi, kalau malam ini kamu lagi ngerasa kecil, ngerasa gak berharga, dengar baik-baik, kamu berharga. Dan dunia ini butuh kamu apa adanya.